Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Latifah Sukma dari kelas 2 HKB Prodi Hukum Keluarga dengan nomor induk mahasiswa 11210440000049 akan menjelaskan mengenai hukum perdata. Baiklah, pengertian hukum perdata. Secara umum, hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan sejak hukum, orang dan badan hukum, yang satu dengan subjek hukum yang lainnya dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Nah, hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan di antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan bersifat perdata lainnya. Adapun pengertian hukum perdata menurut para ahli, yaitu menurut Profesor Subekti SH, hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Lalu menurut Profesor Sudiman, yaitu hukum perdata adalah kesemuahannya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Adapun menurut Profesor Dr. Sudikno, yaitu hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Sementara menurut Profesor Sudewi Musejan Sofyan, hukum perdata tertulis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum perdata dalam arti sempit, sementara hukum perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya hukum dagang. Sebagai berikut kesimpulannya. Pertama, hukum perdata dalam arti sempit meliputi keseluruhan peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu hukum pribadi, hukum benda, hukum harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa. Lalu yang kedua, hukum perdata dalam arti luas meliputi keseluruhan peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHD beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya seperti hukum agraria, hukum adar, hukum Islam, dan hukum perburuhan. Lalu pembagian hukum perdata. Dalam buku hukum perdata Indonesia oleh PNH Simanjuntak ada 4 pembagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum, yaitu pertama, hukum perorangan adalah hukum yang membuat peraturan-peraturan manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan mengenai perihal kecakapan seseorang di dalam hukum. Lalu yang kedua, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan kekeluargaan, seperti perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan pengampunan. Yang ketiga adalah hukum harta kekayaan, adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum harta kekayaan meliputi 2 jenis hak, yaitu hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak itu berlaku terhadap setiap orang, baik hak-hak atas benda maupun hak-hak atas barang tidak berwujud, seperti hak milik, hak usaha, hak cipta, dan hak paten. Kemudian ada hak relatif, yaitu hak-hak yang timbul karena suatu peristiwa hukum di mana pihak yang satu terikat dengan pihak lain, seperti perjanjian jual beli dan perjanjian kerja.
Yang keempat yaitu hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup atau para ahli warisnya. Selanjutnya, ada asas-asas yang digunakan dalam hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia secara garis besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP DT atau dikenal juga dengan istilah WB. WB terdiri dari 4 bagian, yaitu buku 1 membuat hukum tentang orang, buku 2 membuat hukum tentang benda, buku 3 membuat hukum tentang perikatan, dan hukum 4 membuat hukum tentang pembuktian dan daluarsa. Dalam hukum perdata, berikut asas-asas yang lazim digunakan. Pertama, asas yang melindungi hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 1-3 BW. Lalu, asas setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman tercantum dalam pasal 5A dan seterusnya. Lalu, asas perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tercantum dalam pasal 133. Asas yang membagi hak manusia ke dalam hak kebendaan dan hak perorangan. Selanjutnya, asas hak milik itu adalah fungsional, fungsi sosial, bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat. Dilihat dalam pasal 1365 BW. Kemudian ada asas pastasan servanda, yaitu perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikat baik. Terdapat dalam pasal 1338 BW. Terakhir ada asas kebebasan dalam membuat perjanjian dan persetujuan. Sering juga dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas untuk dalam membuat perjanjian bagaimanapun bentuk dan isinya, dengan syarat tidak bertentangan dengan kesusilaan, tertib hukum, dan undang-undang yang berlaku. Lalu ada pembagian hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hukum perdata adat. Ketentuan hukum yang mengatur hubungan individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Ketentuan-ketentuan adat ini umumnya tidak tertulis dan berlaku turun-temurun dalam kehidupan masyarakat adat tersebut. Lalu yang kedua ada hukum perdata Eropa. Ketentuan atau hukum-hukum yang mengatur hubungan hukum mengenai kepentingan orang-orang Eropa. Yang ketiga ada hukum perdata nasional. Bidang-bidang hukum sebagai hasil produk nasional. Salah satu bagian hukum perdata nasional adalah hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Adapun contoh hukum perdata lainnya yaitu seperti masalah warisan, utang piutang, sengketa kepemilikan barang, pelanggaran hak paten, perebutan hak asuh anak, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, macam-macam atau jenis-jenis hukum perdata seperti hukum perkawinan. Di sini saya membahas pengertiannya lagi. Hukum perdata yang pertama, yang tidak kalah penting dan seru adalah hukum perkawinan. Di dalam sebuah perkawinan terdapat hukum yang mengatur antara suami dan istri. Kemudian secara garis besar, status hukum perkawinan tersebut memiliki hukum yang tidak kalah penting, dan antaranya mengatur tentang pernikahan dapat dilakukan berdasarkan hukum agama, perkawinan, dan didasarkan atas persetujuan. Aturan batas usia minimal pernikahan pada perempuan berusia 16 tahun dan pada laki-laki minimal 19 tahun. Kemudian hukum waris. Contoh hukum perdata yang tidak kalah pentingnya juga ya diperbincangkan adalah hukum waris. Di dalam hukum waris mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada anak-anaknya, di mana hukum waris ini akan mengatur tentang hal wasiat yang berhak menerima dan menolak warisan.
Lalu ada hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan yaitu hukum yang mengatur hubungan dalam kekeluargaan dan mengatur hubungan kekayaan yang telah dimiliki. Hukum yang akan diulas biasanya akan menyangkut hukum keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, dan orang hilang. Lanjut ada hukum perikatan. Nah, hukum perikatan ini contohnya ialah oknum yang mengatur bidang harta kekayaan. Isinya hukum perikatan ini diantaranya akan mengulas tentang perikatan yang bersyarat dan perjanjian yang sebenarnya, tentang perikatan ketetapan waktu, perikatan alternatif, perikatan ancaman hukum, perikatan yang wajar, dan masih banyak lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya masih banyak penjelasan-penjelasan mengenai hukum perdata.